Salam untuk kita semua. Nama saya Agnisti Enggelina Pae, kelas E, jurusan Pendidikan Kristen, anak usia dini. Pada video kali ini, saya akan membuat video presentasi dalam bentuk PowerPoint, dan video ini digunakan sebagai hasil ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Di sini ada 4 tema yang akan saya presentasi. Yang pertama itu teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud. Yang kedua, teori perkembangan sosial oleh J.B. Watson. Yang ketiga, teori perkembangan menurut B.F. Skinner. Dan yang terakhir, teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Sebelum saya masuk dalam video penjelasan, mari kita simak biografi dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg tanggal 6 Mei 1856. Ia meninggal di London tanggal 23 September 1939 pada umur 83 tahun. Sigmund Freud adalah seorang Australia keturunan Yahudi dan pendiri arus psikoanalisis dalam bagian ilmu psikologi. Well, I will start explaining on the first theme, which is the theory of social development by Sigmund Freud. Oke, kita lihat. Teman-teman bisa lihat di layar PPT yang saya bagikan. Nah, di situ Sigmund Freud memahami bahwa untuk memahami perkembangan manusia, sejumlah teori berbeda tentang perkembangan yang telah muncul untuk menjelaskan berbagai aspek mengenai pertumbuhan manusia. Menurut Sigmund Freud, perkembangan sosial terjadi dalam serangkaian tahap yang berfokus pada area kesenangan tubuh yang berbeda. Kegagalan untuk maju melalui suatu tahap dapat mengakibatkan fiksasi pada saat itu dalam perkembangan, yaitu Freud dapat mempengaruhi perilaku orang dewasa. Freud percaya bahwa pengalaman masa kecil dan keinginan tak sadar mempengaruhi perilaku. Menurut Freud, konflik yang terjadi selama masing-masing tahapan ini dapat memiliki pengaruh seumur hidup pada kepribadian dan perilaku. Nah, Freud mengajukan salah satu teori besar dalam perkembangan anak yang paling terkenal, yaitu teori psikoseksual Freud. Nah, di dalam teori psikoseksual Freud ini ada 3 elemen jiwa yang Freud bagikan, yaitu yang pertama sadar, prasadar, dan juga tak sadar. Sadar menurut Freud adalah hanya beberapa kegiatan mental saja yang bertahan di tingkat sadar. Selebihnya akan terbawa ke arah prasadar dan bahkan tidak sadar. Seseorang telah hilang fokus dan memindahkan perhatiannya ke lain. Nah, sadar ini berisi hal yang kita cermati pada saat tertentu seperti pikiran, perasaan, persepsi, dan tingkah. Yang kedua yaitu prasadar. Prasadar itu dengan kata lain disebutkan bahwa dia sebagai memori ingatan atau jembatan antara sadar dan tidak sadar. Artinya pengalaman yang akan ditinggal oleh perhatian pada awalnya semula disadari, tetapi kemudian tidak lagi karena ditekan dan pindah ke arah prasadar. Yang ketiga yaitu tak sadar. Tak sadar itu adalah impuls, insting, dan pengalaman-pengalaman trauma yang dibawa sejak lahir. Sejak lahir mungkin trauma dengan hal-hal aneh, maka saat besar nanti juga akan membawa trauma tersebut karena sejak kecil anak tersebut mengalami trauma seperti sekarang. Nah, ketiga elemen jiwa ini dibagi lagi menjadi 3
kepribadian seseorang, yaitu yang pertama ID, ego, dan super ego. ID beroperasi pada prinsip kenikmatan, artinya berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Misalnya tindak refleks, reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, dan juga proses primer atau menghayal. Nah, biasanya ego ini lebih sederhananya kepada tidak mau kalah atau gengsi. Dia sebagai pendesak. Nah, dia menghayal. Nah, ID ini biasanya dia menghayal, tetapi tidak memikirkan bahwa hayalan yang ia pikirkan itu benar atau tidak, salah atau benar. Intinya dia menghayal sampai tidak tahu bahwa apa yang yang kedua yaitu ego. Di sini saya memberikan arti yang lebih sederhana, yaitu seperti pengatur, tetapi sifatnya marah dan juga merayu. Nah, ego di sini dia berperan sebagai pelaksana kepribadian yang memiliki dua tugas. Tugas yang pertama yaitu memiliki stimulus mana yang akan direspon. Yang kedua, menentukan bagaimana stimulus ego bekerja untuk memuaskan. Nah, seperti tadi, ID itu dia pendesak. Misalnya dia berpikir untuk mau minum atau makan. Nah, ego itu sebagai pelaksananya. Yang ketiga yaitu super ego. Super ego memiliki 3 fungsi, yaitu mendorong ego melakukan tujuan realistik dan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls ID yang bertentangan dengan standar. Dan yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Nah, super ego ini dengan kata yang lebih sederhana, dia tuh memperhatikan atau dia mengurus ID dan juga ego ke jalan tujuan yang realistik dan juga moralistik. John Bruadus Watson adalah seorang ahli psikologi Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 9 Januari 1878 di Carolina Selatan, Amerika, dan meninggal pada tanggal 25 September 1958 di Amerika. Ia adalah pasangan dari Rosalind Yeamer dan Mary Pickett. Pendidikannya adalah di Universitas Chicago dan Furman University. Oke, kita masuk di dalam sub tema yang kedua, yaitu tentang teori perkembangan sosial oleh J.B. Watson. Di dalam PowerPoint saya di situ dijelaskan bahwa menurut J.B. Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil dari suatu pengkondisian, hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Nah, rangkaian kompleks perilaku itu meliputi di situ yang pertama pikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan juga pembelajaran. Adapun teori Rogers didasarkan pada suatu gaya hidup, disebut kecenderungan aktualisasi. Nah, aktualisasi di situ dijelaskan bahwa motivasi yang menyambung dalam setiap makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan suatu potensinya semaksimal mungkin. Jadi makhluk hidup bukan hanya bertujuan bertanggung jawab saja, tetapi ingin memperoleh yang terbaik bagi keberadaannya. Nah, dalam teori J.B. Watson itu di situ dia tekankan antara stimulus dan juga respon. Seseorang dianggap telah berhasil belajar jika ditandai adanya perubahan tingkah laku. Hari ini dia belajar tetap tidak berhasil, besoknya belajar dan berhasil, maka itu yang akan dinamakan perubahan yang terjadi karena sudah ada perubahan saat ia belajar. Menurut J.B. Watson, dalam belajar diperlukan adanya input. Ya, input itu adalah stimulus dan output adalah respon. Stimulus adalah segala sesuatu yang diberikan guru. Respon itu tanggung jawab yang ditunjukkan siswa akibat dari stimulus yang diberikan
merupakan hal penting melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku. Nah, teori ini dipusatkan pada perhatiannya secara langsung antara titik pusatnya tadi yang tadi disebutkan oleh C.B. Watson, yaitu stimulus dan juga respon. Yang berikut di slide PowerPoint saya, teori perkembangan B.F. Skinner. Skinner mengemukakan bahwa perkembangan adalah perilaku yang diamati, yang ditentukan oleh hadiah dan hukuman di dalam lingkungan. Belajar adalah perubahan tingkah laku. Ia dianggap telah belajar jika ia telah menunjukkan suatu perubahan dalam tingkah laku. Misalnya contohnya di situ ialah dia tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Dengan mengamati tindakan orang lain, termasuk orang tua dan teman sebaya, anak mengembangkan keterampilan baru dan memperoleh informasi baru. Nah, dijelaskan di situ bahwa mendapatkan hadiah dan hukuman. Misalnya, anak mengerjakan sesuatu tugas dan guru tersebut memberi hadiah dalam hari ini seperti tujuan, wah hari ini kamu hasil kerjanya memuaskan, selamat ya, kamu mendapat nilai bagus. Nah, di situ dia akan bersemangat untuk belajar lagi. Dan hukumannya yang dijelaskan di sini saya berpikir bahwa seperti dia mendapat nilai yang tidak bagus sehingga membuatnya sedikit kecewa. Tetapi dari hukuman itulah dia juga bisa belajar untuk bangkit lagi dan menghapus hukuman itu. Artinya dia bisa lebih baik lagi dan bisa mendapat nilai yang lebih baik lagi. Nah, Skinner juga menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian seseorang itu lebih kepada pengaruh eksternal atau disebut dengan pengaruh dari luar, misalnya lingkungan. Nah, lingkungan itu juga merupakan salah satu faktor yang membentuk suatu perilaku seseorang. Dalam tingkah laku sosial, misalnya ketika individu berinteraksi dengan orang lain, individu tersebut untuk melakukan tingkah laku yang dominan. Semua dikembalikan pada riwayat yang pernah diterima oleh seseorang. Nah, dalam tema yang keempat dari perkembangan sosial oleh Albert Bandura, di dalam PowerPoint saya dijelaskan bahwa teori perkembangan sosial Albert Bandura mengungkapkan bahwa observasi memainkan peran apabila sebuah perilaku tidak memberikan manusia buat dirinya, dia tidak akan meniru. Tapi perilaku itu memberi dampak, ya akan ditiru. Maka individu tidak sembarang melihat dan meniru perilaku. Ada proses pertimbangan yang terjadi antara proses observasi dan juga meniru. Di situ juga dijelaskan bahwa Albert Bandura mencantumkan 3 model yang ditiru oleh observasional sosial learning, yaitu yang pertama metode langsung. Artinya, seseorang yang secara nyata berada di dekat peniru melakukan suatu perilaku. Yang kedua, model instruksi verbal, yaitu seseorang menyebutkan perilaku dan ciri-cirinya secara detail. Yang ketiga, model simbolik, yaitu karakter nyata atau fiktif yang merupakan perilaku melalui media, biasanya berupa buku, koran, dan juga film. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam PowerPoint 1, di situ dijelaskan adanya determinisme timbal balik antara perilaku pribadi dan juga lingkungan. Nah, ketiga konsep ini saling mempengaruhi satu sama yang lain. Ketiganya, perilaku dipengaruhi oleh lingkungan dan juga sebuah pribadi dipengaruhi oleh lingkungan. Nah,
Teori Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan perilaku lingkungan. Seperti tadi, kognitif, perilaku, dan lingkungan itu saling mempengaruhi untuk melakukan yang namanya tindakan belajar. Kondisi lingkungan setiap individu sangat berpengaruh pada belajar sosial di lingkungan. Dengan demikian, presentasi video saya telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua.